Halo teman-teman, selamat datang di bacaan ulasan astrologi untuk minggu mulai dari tanggal 12 atau hari minggunya sampai dengan hari minggu berikutnya sekitar tanggal 19. Tapi sebenarnya saya akan bicara mungkin lebih jauh daripada itu, karena yang saya ingin bicarakan pada saat ini adalah bagaimana Mars akan conjunction dengan Chiron. Dan ini adalah peristiwa yang nggak mudah, karena setiap kali ada aktivasi dari Mars, si dewa perang, maka memang agak susah untuk kita pura-pura tidak mendengarkan energi perang tersebut. Genderang perang itu pasti ada, walaupun sekecil apa, walaupun kita mampu menghindarkan diri kita dari semua casualty ya, macam-macam yang korban tidak perlu, tapi somehow itu menjadi bagian dari lingkungan kita ke depan. Oke, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah Chiron. Chiron adalah asteroid. Dia bukan planet dan dia juga sebenarnya bukan yang utama. Tapi somehow kalau kita bicara tentang peristiwa, tentang bagaimana kita mengerti situasi dalam keseharian, Chiron menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Karena dia bisa memberikan luka hati yang paling dalam. Ya, dan ini adalah pada saat Chiron juga diaktifasi. Luka hati sekaligus healing. Itu yang diaktifasi. Jadi memang kadang-kadang kita merasa bahwa kenapa healing harus melewati hal yang perih lagi, karena memang itulah healing. Healing biasanya tidak hanya secara perlahan hilang perasaan itu, tetapi biasanya ada peristiwa besar yang kemudian bisa membalikkan meja sama sekali. Kemudian baru kita paham situasinya, awakening. Kemudian kita bisa melepaskan, karena ada kesadaran dari kita yang mengatakan bahwa oke, saya selama ini merana karena saya pikir demikian. Ternyata situasinya tidak sepenuhnya demikian. Jadi ada awakening di situ, bahwa sebenarnya saya jauh lebih berharga daripada apa yang saya pikir terlebih dahulu. Tetapi itu tidak akan terjadi dengan cara perlahan. Tidak. Dan oleh sebab itu, makanya memang kadang-kadang kita bisa melihat bahwa untuk penyembuhan, untuk healing, itu dilakukan sesuatu yang sifatnya sepertinya menyakitkan, tetapi itu once and for all. Jadi setelah itu tak ada lagi. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah pada tanggal 12 Juli 2020, hari Minggu, kita lihat bulan Chiron dan Mars sudah bersama. Dan satu hal lagi, Jupiter dan Pluto masih conjunction, walaupun Jupiter sudah mulai menjauh mundur, tapi dia juga oposisi dengan matahari, dan matahari juga trine dengan Neptunus. Dan ini artinya derajatnya berdekatan. Walaupun dia di tempat yang berbeda, tapi derajat yang berdekatan ini membuat aktivasi itu juga sangat kuat. Jadi kita lihat di sini berapa planet yang teraktivasi pada tanggal 12 adalah Jupiter, Pluto, Matahari, Neptunus yang retro, Mars, Chiron, dan bulan. Bulan itu juga adalah aktivator yang sangat kuat. Apalagi kalau kita membaca untuk harian mingguan. Ya, jadi kita melihat bahwa bulan di sini berperan penting mengaktifasi rasa nyerinya tadi untuk bisa healing. Dan bulan adalah bagaimana kita merasa emosi kita, dan emosi kita conjunction dengan energi perang tadi. Ya, jadi dan ini juga sextile dengan Venus, yang artinya ini adalah energi yang harmonis, sehingga dan karena dalam beberapa bulan terakhir dengan Venus retro sudah kembali maju, ini sebenarnya sudah menyiapkan kita. Jadi yang kemarin itu menyiapkan kita supaya kita juga lebih siap menghadapi situasi ini. Ya, tanggal 12 kita lihat di Aries, dan kemudian kita lihat tanggal 19. Ya, tanggal 19 bulan sudah ada di Cancer, tapi dia square dengan Chiron.
dan Mars juga masih berada di dekat situ di 12 derajat, sementara Chiron ada di 9 derajat. Ini juga menunjukkan bahwa tema yang sama di hari Minggu tanggal 12 akan muncul lagi pada tanggal 19 Juli 2020. Tema yang sama, dan matahari juga masih oposisi Jupiter, Pluto, dan ditambah sekarang oposisi dengan Saturnus. Derajat matahari yang di 26 derajat 59 atau 27 derajat udah semakin jauh dari Neptunus yang ada di 20 derajat, 21 derajat. Tetapi energi dari trainnya itu masih ada walaupun tidak terlalu dekat. Dan pada saat ini juga bulan mengaktifasi Merkurius yang square dengan Chiron. Sementara kita lihat Mars dan Venus itu sextile sepanjang minggu. Oke, jadi dari situasi ini, tadi kan saya bicara teknis. Yang ingin saya sampaikan adalah dalam minggu ini adalah minggu yang sangat epic ya, sangat bersejarah lah, kira-kira seperti itu. Barangkali saya bicara ini terlalu sering, tapi teman-teman yang masuk ke sini barangkali karena juga ingin mengerti apa sebenarnya yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan di minggu depan berdasarkan ulasan astrologi. Dari sini, yang terpenting kita pahami adalah ketika wounded, ya, kita adalah wounded healer. Jelas kita pernah terluka, jelas kita pernah jatuh dan terpuruk sampai rock bottom, istilahnya udah jatuh, dan itu sebenarnya termasuk di dalam skenario supaya kita bisa bangkit. Kalau kita tidak pernah jatuh sampai terpuruk, apakah kita akan bangkit? Enggak, kita santai aja. Kemampuan kita untuk memperjuangkan itu harus dimulai dari kemarahan. Kemarahan itu yang ditimbulkan, dan itu adalah sacred. Ya, for your information, ini adalah sacred, divine guided, bahwa kita merasakan apa yang direbut dari diri kita sehingga kita bisa berdiri tegak dan memperjuangkan dengan penuh kepercayaan diri. Kalau kita tidak yakin yang direbut itu adalah milik kita dan hak kita yang hakiki, maka kita tidak akan seberani itu. Nah, ini adalah informasi di sini karena aktivasinya itu terjadi sepanjang minggu, dan matahari yang oposisi dengan Jupiter, Pluto, dan Saturnus itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan kita harus menghadapi sistem yang lebih besar. Dan ini di satu sisi bisa membuat kita frustrasi, tetapi bisa juga kalau kita punya keberanian tersebut, maka kita akan berani menghadapi sesuatu yang tadinya kita pikir bukan sesuatu yang bisa kita lawan sama sekali. Kita punya alasan, kita punya dorongan untuk merebut sesuatu yang menurut kita adalah hal yang mulia. Kita ambil dari tempat di mana ada kekuasaan atau otoritas yang biasanya menguasai kita tanpa belas kasih. Ya, karena energinya adalah energi yang mengatur ya di situ di Capricorn. Itu kita akan berusaha mengambil dengan kekuatan dari hati kita. Itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Nah, ada beberapa hari yang juga penting, misalnya tanggal 14 dan 15 ya, kita lihat bulan, dia ada di Taurus, akan bertemu dengan Uranus, dan 15 di jam 12-nya dia sudah lewat, berarti sekitar sore malam itu adalah diaktifasinya. Taurus adalah sesuatu yang tidak mudah berubah. Dia menggambarkan bumi. Dan ini emosi yang kemudian berada di tempat Taurus dan kemudian merasakan perubahan tersebut adalah ketika kita tidak pernah menyangka perasaan kita yang tadinya kita pikir I will love you forever and ever and ever and ever, itu ternyata bisa berubah. Karena apa? Karena di latar belakangnya ada Chiron yang sedang bertemu dengan Aries, dan kita lihat Chiron juga dia sedang station, energinya sedang sangat kuat, hurtnya atau woundednya akan terasa berat, tetapi kebutuhan untuk healingnya dan stand up
Ariesnya itu akan menjadi sangat dominan juga. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ikut terpengaruh dengan energi ini adalah teman-teman yang pada saat ini memang punya alasan untuk bangkit dari situasi seperti tanda petik dijajah, ya, karena tadi ada tokoh otoritas, ada tokoh yang mengambil haknya, ya, misalnya ada situasi di mana katakanlah kita memang sudah punya masalah, sesuatu yang kita pendam di dalam hati, ya, tapi itu adalah haknya kita untuk menentukan bagaimana kita berperilaku, apa yang akan kita katakan, kapan kita mengatakannya. Tetapi begitu itu direbut semua, kita akan marah. Kenapa? Karena what matters adalah timingnya kita. Nah, timingnya kita itu adalah saat ini. Ya, jadi walaupun kita sebenarnya belum ingin mengatakan apa yang sudah menjadi hampir meledak di hati, pada saat ini sepertinya memang mau tidak mau akan direbut, ya, akan diambil, sehingga kita berusaha untuk menunjukkan siapa diri kita. Nah, sebelum kita bangkit menunjukkan siapa diri kita, semua sepertinya fall apart. Jadi kalau teman-teman merasa kok nggak ada yang benar, kok saya kemudian jadi sendiri, tidak ada satu orang pun yang mendukung. Tapi disitulah proses dimana ketika kita mulai memperjuangkan diri kita satu persatu, yang tadinya menjadi blok itu mulai terbuka. Jadi memang teman-teman yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah jika itu terjadi dan benar-benar adalah proses yang berat, ya, percayalah bahwa kalau kita memegang teguh apa yang menurut kita adalah your truth, ya, sesuatu yang kamu perjuangkan, karena kamu nggak bisa memperjuangkan kebohongan di dalam hatimu. Membohongi diri sendiri is just not possible, dan sudah pernah ngerasain. Buat teman-teman yang paling terpengaruh adalah teman-teman yang berusaha untuk melakukan semua demi orang lain, dan itu pasti fall apart, karena bagaimanapun juga hakikinya kita akan menuntut kita untuk memperjuangkan apa yang menjadi core-nya kita. Oke teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan, ya, mudah-mudahan membantu wanita yang dirasa di sini. Salam hati dan cahaya.